Ya, setelah lanjutkan lagi ya, sebentar. Kita kembali dulu ya. Yang tadi common kolektor atau disebut dengan common emitter, kita akan gunakan untuk impedansi rendah. Di mana untuk impedansi tinggi kita gunakan common emitter. Nah, kenapa common emitter tidak bisa untuk impedansi rendah? Karena tahanan impedansi outputnya tinggi. Untuk membuat dia rendah, common emitter, sini ya, berarti tahanan RC akan kita buat kecil. Nah, jika RC ini kecil, ingat RC kecil itu RC paralel dengan RL. Jika ini kecil, pasti dia ngikut paralel kita kecil ya. Jika RC-nya kecil dibagi dengan area asen, apalagi dengan tahanan swam, dia hasilnya akan kecil, penguatannya kecil. Sehingga tidak bisa kita membuat untuk common emitter tuh, jika bebannya di sini kecil ya, ini juga dikecilin, dia dayanya akan kecil. Nah, sehingga kalau common kolektor, sini ya, dia memang dikerjakan, emang digunakan untuk impedansi rendah, karena dia tidak ada tahanan kolektornya di sini. Jadi dia outputnya, inputnya sama dengan common emitter, sama-sama di basis. Sedangkan outputnya kalau common emitter di kolektor, RC paralel dengan RL untuk AC. Sedangkan common kolektor, outputnya untuk AC, RE paralel dengan RL. Kemarin RC paralel dengan RL. Makanya RE ini dia umpan balik emitter. Sini ya, jadi ya. VE-nya. VE-nya besar, sehingga nanti rangkaiannya akan sangat stabil. Sangat stabil, tetapi penguatannya kecil. Itu dia. Kenapa? Nggak apa-apa penguatan kecil. Karena dia digunakan untuk beban kecil. Tegangan yang kecil, penguatan tegangan kecil. Penguatan arus tetap besar. Tetapi jika dibandingkan dengan common emitter, tentu dayanya akan lebih kecil. Kenapa? Tegangannya kecil. Karena daya itu adalah arus kali tegangan, kan? Sedangkan ini tegangannya hampir sama dengan input. Sedikit di bawah input malah. Hanya arus saja. Kalau common emitter, arusnya lebih besar, output daripada input, tegangan lebih besar, output daripada input, sehingga dayanya akan lebih besar. Nah, sini dia. Nah, umpan balik emitter ini besar, sangat stabil, tetapi penguatannya kecil. Nah, RE-nya ini adalah tahanan AC-nya adalah RE paralel dengan RL. Sehingga RE kecil di sini, tahanan emitter AC, rumusnya hampir sama dengan SWAM. Kalau SWAM kan tidak kita hitung ya, dia langsung ya. Karena SWAM yang sini di atas tadi, ini tahanan SWAM, ini tahanan R yang kita berikan. Sedangkan kalau yang tadi dia RC, RE paralel dengan RL. Tapi ini nggak ada gitu ya. Itu dia. Jadi ada apa namanya, kemiripan dengan common apa namanya, dengan SWAM. Nah, padahal dia bukan RE SWAM ya, tapi RE beban paralel dengan tahanan emitter. Dari sisi input sama. Nah, kan? Sehingga outputnya nanti di adalah tahanan AC-nya di sini, outputnya nanti ini dasar AC ya, RE paralel dengan RL, ini di tadi RE kecil ini adalah RE paralel dengan RL, sedangkan sisi inputnya sama, R1 paralel R2, ini dianggap dulu ideal dulu tidak ada tahanan generatornya ya, RS atau RG-nya. Nah, VO-nya adalah arus IE dikali dengan tahanan RE paralel dengan RL atau RE kecil. Ini bukan tahanan SWAM ya, ini bukan tahanan SWAM. Lihat lagi, ini adalah tahanan RE paralel REDC ya, paralel dengan RLDC. Ini adalah tahanan emitter AC. Sedangkan sisi inputnya dia adalah VE-nya adalah IE dikali dengan RE ditambah dengan RE aksen di tahanan dalam. Nah, ini RE aksen adalah tahanan dalam adalah 25 sama dibagi 25 sampai 50 milivolt dibagi IE tahanan emitter DC gitu ya. Sehingga nanti dia seri antara tahanan dalam dengan tahanan RE. RE-nya adalah RE paralel dengan RE. Sehingga nanti apa namanya, V-out-nya AV-nya adalah V-out dibagi dengan V-in. IE dikali RE di tahanan RE paralel RL ya. Ini juga RE paralel RL. Kemudian IE dikali RE-nya itu yang paralel dengan tahanan di dalam transistor. Posisi output dia tidak ada, jadi sisi input dia ada. Sehingga dia IE-nya jadi hilang, sehingga penguatannya adalah RE dibagi RE tambah RE aksen. Mirip dengan tahanan penguat SWAM common emitter.
Kalau emitter cuma ini RC. RC kecil bagi RC kecil tambah RE aksen. Ini RE. Sehingga hasilnya pasti lebih kecil daripada 1. Dan ini RE, RE. Sedangkan kalau di apa command emitter ini RC ya, RC dibagi RE tambah RE aksen. Sehingga karena RC-nya lebih besar daripada RE-nya, maka ini RE-nya swam kalau di command emitter ya. Sehingga penguatannya tak lebih besar daripada 1. Kalau sini tidak, RE dibagi dengan RE tambah RE aksen. Berapapun besar RE aksennya, pasti output ini sedikit di bawah. Semakin besar RE aksennya, maka penguatannya akan semakin kecil daripada 1. Tapi biasanya RE-nya kecil ya, sehingga dia hampir 0,9 sekian biasanya. Nah, impedansi input basisnya mirip lagi dengan common emitter SWAM ya. Cuman ini RE bukan RE SWAM, tapi adalah tahanan emitter paralel dengan tahanan beban ini ya, RE-nya di sini. Sehingga Z inverse-nya adalah mirip ya. Beta RE ditambah reaction. Cuma RE-nya beda. RE dicari dulu kalau common emitter adalah tahanan swam-nya. Reaction sama dengan mencari common emitter. Kemudian impedance input tingkat atau Z step sama. R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse. Ya, Z inverse. Nah, kita ambil contohnya. Berapa impedance input basis Z inverse ini ya. Nah, kemudian berapa tegangan input AC-nya? Harga di bawah ya. Jika betanya 200. Bentar ini dulu. Bentar ya, saya tanda dulu ya yang biar ya. Ini rangkaiannya dengan angkat RG 600 ya. Mana R1 sama dengan R2 berarti nanti dia inputnya tahanan ininya PN-nya nanti akan lebih kecil daripada 1 volt. Di mana? Nah, di sini dia cukup besar. Nanti kita coba ini dengan R yang besar, nanti kita lihat ya dari simulasi. Dengan tahanan RG-nya RE-nya adalah 4,3 kilo. Sehingga pada tegangan DC kita mencari RE aksen ya, dari aksen sama. Tegangan DC ini putus tinggal rangkaian ini. Sehingga nanti VBB sama ya, R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VBB. 10 volt dibagi 10 berarti ini separuh ya, berarti 5 volt. 10 dibagi 20 dapatnya 10 kilo ya, dibagi 20 kilo dapatnya setengah. Sehingga dikali 10 dapatnya 5 volt. Langsung kita cari bisa yang di bawah ya, gampang. Atau OVE dulu, VBB dikurang VBE sama ya. 5 volt dikurang 0,7 ini pendekatan kedua ya. 4,3 PE dibagi RE arus emitter adalah tegangan emitter. Nah, tegangan di sini dibagi dengan tahanan RE-nya dapat 4,3 kilo dibagi dengan 4,3 kilo RE-nya. Tinggal volt dapat 1 mili ampere. Atau secara langsung PBB dikurang PBE dibagi dengan RE di sini. PB dikurang PBE dibagi dengan RE 5,5 volt dikurang 0,7 volt dibagi 4,3 kilo dapatnya 1 mili sama. Kalau kita mencari pendekatan yang ideal di apa yang ini bisa hasilnya nggak jauh beda. Artinya nanti dia ditambah di sini dengan tekanan RE-nya ya dibagi dengan beta. Dapatlah 25 milivolt tekanan emitter AC-nya dibagi 1 miliampere 25 ohm. Pada tegangan AC, nah rangkaian akan berubah yang tadi ini akan berubah seperti ini. Ya. Sehingga kita cari tekanan RE kecilnya.
RE paralel dengan RL, 4,3 kilo dibagi dengan 100 ohm, dapatnya adalah 97. Mendekati di bawah sini dia. Kalau paralel hasilnya di bawah yang kecil. Seri hasilnya di atas yang besar ya. 93. Karena kalau terjauh orang biasanya oh ini 100 ohm ya, hampir sama lah ya. Sehingga Z inverse-nya adalah beta dikali RE ini tadi, tahanan emitter AC yang berasal dari tahanan beban paralel dengan tahanan emitter. Ditambah dengan RE aksian 25 mili ohm, jadi 200 dikali 97,73 ohm ditambah 25. Sehingga dapat plus 18 ya, 4 kilo. Sebentar nih. 9725 ya. Sebentar ya, ini kayaknya ada salah. Cek dulu. Z Invest. 18. Oh ya, 18,4 ya. Ini kan dalam ohm nih ya. 100. 100 berapa ini? 22 ya. 18,4 kilo Z Invest-nya. Oh, sebentar salah ini dia. Betanya, apa betanya 200 ya? 24, ini salah. Betanya kita ubah ya. Ini betanya bukan 200. Betanya berapa? 150 ya. Ini beta 150 ya. Kegedean di beta. Ya, beta 150. Ubah betanya ya. 200 dia berarti 24 lebih ya. Nanti berubah lagi di sini. Yang dia ubah ya. Betanya. Betanya 150 ya. Dengan simulasi nggak jauh, simulasi 60-an deh betanya ya. Ini dapat 18,4, maka jadi stepnya nggak jauh beda nanti deh ya. 10 kilo paralel dengan 10 kilo paralel dengan Z invest 18,4 tadi. Sehingga kita cari dulu yang 10 ini nih, lebih mudah karena jika sama paralel berarti dia hasilnya separuh. Ya. Jadi 10 paralel dengan 10 dapatnya 5 kilo. Paralel dengan 18,4 pasti di bawah 5, dapatnya 3,93. Nah, kemudian dari sini kita untuk mencari tegangan inputnya. Karena tegangan sumber dari 1 volt. Nah, ini ada 1 volt ini ya. Kenapa bisa 1 volt? Kalau kemarin 50 aja dia ada yang cacat outputnya ya. Ini karena penguatan tegangannya kecil. Gitu ya. Penguatan tegangannya kecil. Sehingga bisa kita input dalam volt. Jadi tegangan outputnya adalah Z step dibagi dengan Z step ditambah RG dikali tegangan VG. Nah, 3,93 dibagi 3,93 ditambah. Ini tambah dia. Ini sebentar tambah. Sebentar saya ini dulu. Bukan kali ya. Saya ini ubah di sedikit. Kalau kali beda hasilnya. Saya ubah ini ya. Ya. Namanya 1 volt 0,86 dan 0,87 volt ya. Nah, sehingga penguatan tegangannya V out dibagi
ini ya. Kok salah lagi nih. Sebentar. Ada bagi VR satu ya. Ini ada salah sedikit. Saya perbaiki dulu. Ya, dibagi VIN. Nah, dia ini tadi. Nah, RE. AP-nya tadi ya. RE dibagi RE ditambah RE aksen. RE-nya adalah RE paralel dengan RL. Di mana RE aksen 25 milivolt dibagi dengan arus emitter DC. Nah, 0,7. Nah, ini besarnya belum ada ya. RE-nya sebentar. Masih kurang nih. Bentar ya, saya ini lagi nih kurang. Kurang sebentar. E 97,7. 97,7 sebentar ya. Bagi 25. Oh, salah salah caption. Bentar ya. Ada salah sedikit ya. Kita lihat simulasinya ya. Nih, perhitungan sudah. Jadi dia sedikit di bawah satu ya penguatannya ya. 7,7 ohm RE dibagi dengan RE ditambah RE aksen hanya 0,993. Nah, ini nggak ada tiganya. Di bawah satu. Makanya kalau dari sisi apa namanya? Dari sisi tegangan ini sebenarnya bukan penguat. Lalu kok disebut penguat? Orang tegangan outputnya sedikit di bawah tegangan inputnya. Dan ini penguat daya ya. Nanti arusnya lebih besar. Dengan nanti VO-nya dari input, dari sumber 1 volt, outputnya hanya di bawah 1 volt, 0,8 volt. Nah, ini bisa kok bisa besar gitu ya. Karena kita lihat karena itu tadi penguatannya itu di bawah 1 tegangannya ya. Nanti kita lihat simulasinya untuk tegangan ini. Nanti baru kita lihat dayanya ya. Sebentar. Ini saya dulu ya. Tutup kalau di Zoom ini banyak ketutup dia.
Ini contohnya yang mana? Itu area ada contohnya dulu 4,3 dengan 100. Ini contoh yang lain yang membandingkan. Dan ini sebentar lagi ya untuk sobat materi PH. Nanti kita bandingkan kalau emitter seperti ini kita turunkan beban, ya beban 100 3. Ini biasanya juga di bawah sekitar 1 kiloan biasanya. Nanti kita lihat di dayanya ya. Kita lihat dulu inputnya, outputnya ya. Output di 1 volt ya, 1 volt. 1 volt. PP-nya di PPP-nya 2 volt. Nah, sebentar. Tempat ini antara input dengan output. Ya, sama-sama. Sedikit saja dia, yang outputnya di bawah. Biru sedikit di bawah ya. Itu 0,9 tadi kan, 0,1 pas. Berarti makanya dia bisa, nah dari sisi sini ya bukan penguat namanya. Tapi arusnya, nah kita lihat. Arusnya, geser. Ini daya nanti daya. Arus dulu kita lihat. Arus input terhadap arus output. Ya. Arus inputnya 13 mikro lah ya. Outputnya sudah mili. Dari 13 menjadi 2161. Kalau mikro ya. Tapi kalau tegangan ini sedikit 0,9. Jadi 0,9 dikali 1000 ya lebih besar ya. Nah, lihat dayanya nanti habis ini. Nah, untuk membuktikannya kita lihat dayanya. Benar nggak daya output lebih besar dari daya input? Ini daya input yang di atas dalam mikrowatt ya, daya output. Jadi emang tidak terlalu jauh ya seperti apa namanya command emitter. Outputnya lebih besar daripada itu daya besar. Nah, gimana kalau beban ini juga besar? Nah, kalau sambil besar. Nanti kita bandingkan dengan common emitter nanti jika bebannya kecil. Kita ambil kemarin 10 kilo seperti common emitter bapaknya. 10 kilo gitu ya. Kita lihat. Daya akan drop. Yes. Dan output lihat. Outputnya 168, ininya hanya 3. Untuk daya jika bebannya itu besar. Makanya dia tidak cocok untuk beban besar. Biasanya untuk speaker biasanya kalau yang ini ya. Nah, kita ambil kalau 10 ohm gitu ya. Akan jauh lebih besar lagi. Nanti kita bandingkan kalau emitter yang kita turunkan ini. Ini dalam mili, hampir 2 mili ya, ini hanya 1,5. 0,145 mili. 0,1 ya, sampai ini kalau kita jadikan mili ya 0, atau kita jadikan mikro 145, ini 1900 dayanya ya. Makin besar bebannya, makanya dia akan turun. Nah, berbeda dia dengan common emitter. Nanti kita bandingkan dengan common emitter yang kemarin. Kemarin kita ubah bebannya ya. Kita ubah.
Sekarang coba kita bandingkan ini yang 100 tadi ya. 100 dia hanya 2 kali lipat lebih. Kalau dia ini biasanya ini jauh di bawah 100 bebannya ini ya. Nah, kita bandingkan dengan common emitter yang kemarin. Ya, ini common emitter. Satu tingkat ya kita buat, satu tingkat. Gimana nih dayanya 10 kilo ya. Dengan RE-nya 1 kilo. Nanti kita coba juga RE 1 kilo. Lihat. Ya, dalam picowatt. Nanti kita harusnya ya. Ini dalam mikrowatt. Ini kalau dalam mikro kan dalam pico ya, nano baru nanti mikro kan. Ini sangat kecil, nih lihat. Dalam nano saja ini 1000 nano. Ini pico lagi kan. No, katakan katakan satu nano. Ini 1000 nano, jauh lebih besar ya. Tapi kalau bebannya kita kecilkan, kalau untuk kita gunakan beban kecil gimana? Beban kita kecilkan 100 tadi, ya seperti tadi 100 ohm. Ini dia 1000 kali lebih tadi ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Antara ini yang tadi ya, ya nano dia kan, masih lebih besar emang, tapi ini hanya nano jika bebannya kecil. Ini tadi dalam mikro kan, 1000 mikro atau 1 mili. Nah, itu dia. Makanya kenapa? Oh, berarti kita harus kecilin ininya. Kecil ininya akan turun juga karena RC ya. Supaya ini kecil, kita kecilin lagi RC-nya. Itu 100 juga Pak ya. Penguatannya akan kecil. Ya, penguatannya akan kecil. Ini penguatannya nanti. Nih, 40 nano. Ya, dia, daya output sebenarnya lebih besar banyak dari input, tapi kan sangat kecil. Makanya common emitter tidak cocok untuk daya-daya beban-beban kecil. Kembalikan. Sebaliknya, nah, untuk common kolektor bebannya jangan besar, dia juga akan drop. Ini contohnya antara 100 ohm ya, ini hanya satu, nggak sampai ya, nggak sampai 2 kali lipat ya bebannya dari 100 ohm. Ini baru kita bebannya 1 kilo ya. Kalau dia 10 ohm atau 50 ohm, 10 ohm lah, beban R kecil ya, impedansi kecil, dia akan jauh lebih besar. Makin besar bebannya, dia akan turun. Beda dengan common emitter. Common emitter dikecilkan dia malah turun. Bebannya kecil dia malah turun. Karena turun karena RC paralel dengan RL. Jika RL-nya kecil, RC-nya masih kilo, berarti dia RC kecilnya ya, tahanan emitter AC-nya akan kecil. Karena itu yang menentukan dibagi dengan RE aksen kan. Nah, makanya dia akan kecil. Walaupun dia masih lebih besar input dibandingkan output dibandingkan input. Nah, ini ya. Nah, kalau ini besar malah kebalikannya. 1 kilo aja sampai. Yang angka 10 kilo. Nah, ini perbandingan antara dua rangkaian tadi. Bisa kita bandingkan. Kilo aja, lihat ya. Outputnya lebih kecil dayanya. Apalagi nanti tegangan, udah pasti ya. Tegangan akan turun. Ya, 0,9 tadi kan. Arusnya juga turun. Kita lihat yang arus. Ini daya adalah arus kali tegangan. Kita lihat arus output. Output ini harus ubah ya. Ubah menjadi 1 kilo ya. Sama. Ya, outputnya setengah mili, ininya 0,04 mili untuk beban yang besar ya. Makanya dia tidak cocok untuk beban besar. Ya, itu dia. Kalau common emitter tidak cocok untuk beban kecil. Kalau kita kecilkan, dia dayanya makin kecil. Kalau common kolektor, bebannya kita besarkan, makin kecil dia makin besar daya yang dihasilkan. Kenapa? Nah, nanti kita bahas impedasi outputnya. Common emitter impedasi outputnya itu besar sehingga dia supaya daya yang disalurkan tadi ke beban itu mendekati daya yang dihasilkan, maka beban outputnya itu harus besar juga. Karena impedasi outputnya ini kiloan ya. Sehingga dia nanti ini harusnya dalam kilo atau puluhan kilo. Berbeda dengan common kolektor. Bebannya kecil, maka arus
daya yang disalurkan tadi akan maksimal. Kalau dia besar, dia akan hilang. Contohnya kalau kita jadikan ini yang udah 100 tadi ya. Makin kecil dia, makin besar. Sedangkan kalau common emitter, makin kecil bebannya, dia makin kecil daya outputnya. Naik lagi kan dari sampai 3 kali lipat. Kalau tadi 2 kali lipat kurang. Nah, kalau 10, dia kan turun, makin makin turun lagi. Nah, ini kenapa munculnya common collector. Dari daya output ini sebenarnya lebih kecil daripada common emitter dan mili. Ya kan? Termasuk ini jika ini 1 kilo kita ambil tadi. Ini 100 tadi ya namanya. Ya kan makin besar kan? Kayak common ini yang 1 kilo ya, common emitter 1 kilo. Nah, dia jadi besar. Dengan syarat ini bawah 1 kilo. Ya. Kalau ini 1 kilo juga dia akan turun lagi. Nah, kalau perhitungan kita akan simulasinya akan lebih enak kita gunakan langsung simulasi ya, ini ya perbandingannya. Oke. Kalau dia masih lebih besar cuman hanya tidak 2 kali lebih dikit ya, 2,5 lah paling. Daya itu ya, nah, berarti harusnya juga sekitar segitu. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, nanti kita lanjutkan untuk rangkaian yang berikutnya. Itu perbandingannya tadi ya. Kita istirahat dulu ya. Kita ambil contoh tadi betanya kita ambil 150 ya. Tadi. Ini contoh lain untuk sekalian menghitung hitung apa namanya impedasi outputnya seperti yang kita lihat tadi di simulasi ya, bahwa jika untuk beban kecil ya, maka daya outputnya itu akan besar ya. Yang common, lihat perbandingannya. Makin kecil dia ini dalam mikro, ini dalam mili. 1.300 mikro, ini 86 kalinya ya. Tapi makin besar outputnya, beban outputnya, ini 100 ya. Kalau kita kecilin, umpamanya 10, dia akan naik lagi. Dari 1,3 tadi, ya. 400. Turun. Bentar, mana? Jadi sebentar ya, setelah lagi. Ini ya. Jadi kalau kita naikkan 1 kilo umpamanya, dari mili tadi dia, lewat walaupun besar ya tapi masih dalam mili, dia akan turun ya, dia akan turun. Berbeda dia dengan common emitter. Nanti kenapa berbeda nanti kita bahas di sini.
Contoh berikut ini ya. Kalau common emitter 10 kilo dia besar, ya, 1 mili. Kita turunkan dia menjadi 1 kilo aja dulu. Atau 100 langsung ya. Nggak banyak-banyak. 100 ohm. Dari tadi daya outputnya adalah 1 mikrowatt. Ya. Dari Pico tadi ini ya. Makanya nantinya apanya nantinya inputnya. Karena ini kecil ya. Ini dalam 2 milivolt. Kenapa? Penguatannya besar. Nanti kalau kita besarkan inputnya akan rusak. Nah, ini nggak boleh rusak ya, seperti tadi. Kalau common collector udah pasti nggak rusak, karena dia penguatan tegangannya tidak akan melebihi input. Nah, kalau di sini kan outputnya lebih besar. Nah, kalau kita kecilkan ininya, dia ikut turun. Dari mili tadi, ya, menjadi outputnya masih lebih besar. Karena ini pico ya, ini nano. Tapi jauh lebih kecil dari mikro kan. Nah, makanya dia emang dibuat untuk daya-daya impedasi-impedasi yang besar. Tidak bisa kita turunkan RC-nya. RC-nya makin turun ini nanti penguatannya. Daya juga akan makin turun. Nah, untuk itu gimana kita menghitung itunya nanti? Menghitung impedasi output untuk common collector. Kalau common emitter, mana dia? Dia akan mengikuti besarnya RC. Hanya RC-nya nggak boleh diturunin untuk common emitter. Ini dia, ini kan nggak ada RC ya. Sebentar. Nah, untuk common emitter, dia akan mengikuti besarnya RC impedasi outputnya. Bentar, ya. Nah, ini dia, akan ikutin ini. Kalau ini kita turunkan, kalau ini kecil ya, supaya dia maksimal, ya daya juga akan turun. Ya, daya output juga akan turun. Tidak, jadi kita tidak bisa menurunkan tahanan RC untuk beban yang kecil, untuk mendapatkan impedasi input kecil. Makanya dia dibuatlah common emitter tadi. Nah, dan kita hitung yang pertama, untuk menghitung dayanya tadi ini, biasanya ini dalam 1 kilo ya. 1 kilo dia akan lebih bagus lagi. Tadi udah kita lihat ya, 1 kilo. Kita lihat simulasi lagi jika ini 1 kilo dengan 100 ohm gitu ya. Dia akan lebih, dan bisa 10 ohm nanti ini. Ini akan lebih besar. Karena IE-nya kecil, berarti RC-nya besar kan. Ini kan naik dia kan. Bisa kembalikan lagi ya. Oke. Ya sini. Satu menjadi 3 kali lipat lebih kan. Nah, berapa besarnya untuk impedansi outputnya yang untuk common collector ini? Nah, ini kita ambil contoh berikutnya. Berikutnya apakah saya lihat? Sebentar. Belum ada ya contohnya. Ini langsung aja kita yang ini nggak usah ya. Ini sama dengan tadi nih. Mari kita cepat aja kita ambil. Sama. Belum ada ini hanya berapa penguatan tegangan, berapa tegangan output. Oh, belum ada impedasi output nih ya. Pengikut emitter atau kolektor bersama. Sama dengan tadi, bedanya di sini aja. Cuman ini lebih kecil gitu ya. Tahanan emitter lebih kecil, artinya apa? Arus IE-nya akan lebih besar. Jika IE-nya lebih besar, maka RE aksennya akan lebih kecil. Jika RE aksennya lebih kecil, penguatannya akan lebih besar karena RE itu akan pembagi deh ya, pembagi. Makin besar RE-nya, maka IE akan kecil. IE kecil, tahanan RE aksen akan besar. Kalau dia kecil, maka pembagi arus emiternya akan lebih besar. Emitter lebih besar, nanti RE aksennya akan lebih kecil. Nah, ini kita lihat. Ini sama. 4,7 kali 10 ya, berarti dia separuh dari 15. 7, separuh dari 15, 7,5. Sehingga dapat ini arus emiternya 6,8 karena ininya 1 kilo. Kalau tadi dia
lebih besar 2 kilo saja dia kan 3,4. 4 kilo dia akan turun lagi kan. Besar akibatnya apa? Nanti ini ya sama. Ini ya langsung IE-nya besar, akibatnya tahanan emitter AC-nya akan turun. 25 dibagi 6. Kalau dia yang sebelumnya kan baginya lebih kecil, hanya 3,6 ohm. Nah, bandingkan dengan tadinya yang emiternya, berapa dia emiternya 4,3 gitu ya. Reaksinya 25 ohm ya kan. Karena ininya jadi kecil. Karena IE-nya besar. Nah, sehingga reaksinya akan kecil. Nih, terus tadi 1 mili ini 6, hampir 7 kali lipat ya. Sehingga nanti ininya akan turun. Oh, tadi 25 dia kan, 25 beli 1, sekarang 25 lebih hampir 7. Dapatnya 3,6, 3,5 lebih lah ya. Sedangkan ininya nggak jauh beda kalau 97 tadi kan. Karena nanti ininya, kalau tadi kan 4,3 banding 100, paralel 100 ini 1 kilo paralel dengan 100. Berarti dia akan lebih turun. Bandingkan dengan tadi ya. Dan tadi dia ininya 2,3 dengan 100. Jadi RE-nya menjadi 97. Nah, nggak jauh beda ya. Ini 91. 1 kilo paralel dengan 100. Nah, sehingga AV-nya nggak jauh beda sih ya. Kalau tadi 97, ininya 25, tentu dia akan lebih kecil sedikit. 0,8 tadi ya. Kita lihat 0,9. Nah, ya, 286, 287 lah bulannya kan. Ini 0,9. Nggak jauh beda ya. Jadi base-nya ini akan jauh beda karena ininya 25 tadi ininya kecil ya. Ini 97. Nah, ini kan di bawah 100 kalau yang tadi di atas 100. Ini 14 nih ya, 14 koma. 14 koma. 19. 2 boleh aja 19 kita samain aja. Nah, tadi dia lebih 18 ya. Ini. Karena ininya besar 5. Lagi beda 19, masih masih di bawah 20. Kalau tadi sininya 5 paralel dengan 15, berarti dia di bawah 5, ini sama. 4,7 dapatnya 2,35 ya, 2,35. Jika paralel yang sama ya, kalau paralel dia atahannya sama, maka dia akan apa namanya hasilnya separuh ya. Nah, kemudian kita paralel dengan 2,35 separuh dengan 14,9 tadi. Kita lihat 2,35 ya, bandingin yang tadi, ada beda ya. 2,35 ini 3, hampir 4. Kemudian jadi stepnya ini adalah untuk pembagi tegangan ya, sehingga tegang arus inputnya menjadi 0, kalau tadi 0,8 ya, ini lebih kecil. Ini kalau lebih besar di ininya, bagi ininya ya. Pengaruh 600 terhadap 3 lebih, hampir 4 dengan 2 ini kan lebih besar dengan yang ini. Sehingga hasilnya akan lebih kecil. Tadi 8,6, ini 7,9. Terus kita bulatkan 8 dengan 8,6 kecil ya. Sehingga payout-nya akan turun sedikit dibandingkan yang tadi. Nah, sekarang ini kita masuk nih, impedasi outputnya. Nah, ini tadi berapa? Sila simulasinya yang 4,7 ya. 4,7 sebentar dulu ya. Ini tutup. Saya lihat dulu 4,7. Nah, ini dia. Kita lihat itu dari arusnya, baru kita lihatkan daya. Sama tegangan outputnya ya. Tegangan output nggak boleh cacat. Kalau ini nggak mungkin cacat ya. Karena penguatan tegangannya, nih ya, 1 volt nih. 1 volt. Kalau apa namanya, common emitter itu udah cacat. Ya, di bawah, sedikit di bawah kan. Ini saya ambil malah dari sumber ya, dari input ya, dari input. Sumber sini. Nah, ini udah mulai sedikit bagian bagian ininya cacat nih ya. 1 volt. Bagian outputnya, bagian negatifnya. Harusnya nih, 30 mikro menjadi 4 hampir 5 mili.
4.900 mikro, jadi 30. Kenaikannya sangat besar, menguatkan arus, tegangannya di bawah input. Nah, dayanya, sehingga dayanya yang 1 kilo tadi kan lebih besar dia dibandingkan dengan kalau dia 4,3 RE-nya. Makin besar RE-nya harus akan IE-nya akan turun kan. Dari 145 mikro menjadi 2.431 mikro. Nggak sampai 10 kali sih emang ya dayanya dibandingkan command emitter ya. Tapi ini baru kita masuk. Kenapa ini kita ambil yang lebih turun? Karena untuk beban yang kecil. Nah, kalau bebannya besar seperti command emitter tadi, rugi kita 10 kilo aja gitu kan. Kalau untuk beban besar ya kita gunakan command emitter. Ngapain kita command kolektor lagi? Nah, outputnya lebih turun daripada input. Makanya memang didesain untuk rangkaian-rangkaian dengan beban kecil. Ohm biasanya puluhan ohm lah ya. Nah, sekarang kita masuk gimana menghitung impedans output yang mengakibatkan ini tadinya jika tahanan bebannya besar, kenapa dia turun? Kalau kecil dia, nah, impedans outputnya tadi. Kalau command emitter dia mendekati RC. Makanya jika RL-nya kecil tidak bisa kita menurunkan RC untuk command emitter sini dia. Kenapa? Jika RC-nya turun, ingat lagi penguatannya adalah RC kecil kan. Nah, RC kecil itu kan paralel dengan RL. Jika dia kecil, makanya dia pasti akan paralel kan, akan ikut yang kecil kan. Sehingga penguatannya juga akan kecil. Nah, tidak bisa kita menurunkan RC. Nah, sini tidak ada RC-nya kan, makanya untuk beban yang kecil. Ini enggak ohm ya. Ohm paling tidak. Ini contohnya untuk speaker. Speaker ini biasanya 4 sampai 8 ohm ya. Itu sampai paling 10 ohm. Speaker itu impedansinya. Makanya untuk amplifier itu biasanya digunakan untuk command kolektor. Spool tapi nantinya dia. Untuk V ini sama terhadap impedansi input ya. Ini agen sisi input ya. Nanti kita ambil sisi outputnya. Jadi VIN-nya ini kan VG yang masuk ke amplifier itu adalah impedansi input dibagi impedansi input ditambah tahanan RG dikali tegangan sumber. Ini kita input tadi ya, kita bahas berapa kali. Ini input yang masuk. Ada tahanan RG-nya. Ini untuk kita input ya. Sehingga di VN-nya ini dia turun. Gara-gara adanya RG. Kalau di paralel nggak ada RG, dia akan VN sama dengan sumber. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk apa namanya sisi outputnya penguat atau yang di sini nanti. Kalau V out, nah di sini dia. Jadi kan RL dibagi dengan RL ditambah Z out-nya kan. Nah, Z out ini dikali tegangan tertentunya masuk. Jika Z out-nya lebih kecil dari RL, maka V out akan mendekati Peterson. Kecil, output sumber akan tetap, sebenarnya nggak tetap karena gimana pun ini enggak, tapi dia mendekati ini ya. Semakin kecil Z out, dia akan mendekati tegangan disebut tetap. Semakin besar Z out, maka V out akan jauh lebih kecil dari tetap. Disebut tetap ya. Ini nggak tetap lama karena dia turun juga ya. Karena ini nggak mungkin nol, ya. Karena nggak mungkin nol. Ini untuk bindasi outputnya. Membagi tegangan untuk bindasi sama dengan tadi kan. Jadi kita tidak akan mencari V out itu mendekati kevening. Nah, tapi kita akan mencari nanti Z out-nya yang kecil gitu ya. Ini untuk penguat emitter bersama yang di atas tadi ya, ngomong emitter. Ini. Jadi untuk ngomong emitter bersama, ini kita singgung dulu untuk di atas, baru kita masuk ke command kolektor ya. Nah, ini tadi ya, kita emitternya. Maka kita tidak bisa menurunkan tangan NC untuk mendapatkan impedansi input kecil. Ya, untuk command emitter dulu ya, contohnya. Nah, itu
Penguat emitter ya, bukan pengikut ya. Kalau pengikut emitter, common kolektor ya. Penguat emitter, dia RC-nya paralel dengan RR untuk AC ya. C paralel dengan RR. Jadi impedansi yang menghadap ke tahanan beban ya, RC adalah tahanan kolektor. Pada penguatan tegangan emitter tergantung pada RC-nya. Ya lagi, RC paralel dengan RR, AV-nya penguatan tegangannya RC kecil dibagi dengan RE aksen kan gitu ya. Kalau saya tinggal tambahkan swab ya kan. Sehingga ini kan yang dibagi dia RC paralel RR itu. Nggak boleh kecil. Pembaginya boleh semakin kecil RE aksen gitu ya. Jadi kita tidak dapat membuat tahanan RC menjadi lebih kecil, ya, terlalu kecil. Ya. Ini saya tanda ini ya. Tanpa kehilangan penguatan. Karena dia yang dibagi adalah nilai yang dibagi dia. Kenapa kita tidak bisa jebol? Ini ya. Kita tidak bisa membuat tahanan RC terlalu kecil tanpa kehilangan penguatan tegangan. Karena RC ini yang menentukan besarnya penguatan. Karena dia yang dibagi, nilai yang dibagi RC per RR. RR tahu kita, kalau dia kecil gitu ya. Kalau kita kecilkan, dia akan hasil RC kecilnya akan kecil, sehingga nanti AV-nya akan kecil. Dengan kata lain, sangat sulit untuk mendapat impedans output kecil dengan penguatan emitter bersama. Makanya kenapa dia menggunakan common collector atau pengikut emitter. Nah, itu pengikut emitter bersama tidak cocok untuk tahanan yang kecil. Kita lagi deh. Kenapa dia di beban-beban di common emitter itu besar gitu ya. Nah, untuk tahanan yang kecil gimana? Makanya nanti kita masuk deh. Penguat collector bersama. Nah, di bawah 2, 13A gitu ya. Di bawah nanti. Adalah rangkaian ekuivalen ya, dengan penguat kolektor bersama atau pengikut emitter ya. Jika diterapkan teorema Matovani pada titik A akan diperoleh rangkaian seperti pada gambar 23B gitu ya. Sisi ini yang Z out-nya. Matovani tadi ya. Nah, berapa besarnya Z out-nya adalah tahanan emitter gitu ya. Nah, makanya kalau emitternya kecil tadi dia ikut kecil, ini ikut naik ini tadi kan, karena impedansi inputnya agak kecil. Tahanan emitter itu ini tadi ya, rangkaiannya. Kayak gitu ya. Nah, bentar. Nah, ada emitter ya. Emitter ya bagian bagian output ya, karena dia impedansi output sini. Paralel dengan ini dia. RE aksen ini di dalam transistor, di sisi input nih, beta. RE aksen, kemudian tahanan generator atau tahanan pembagi tegangan, pembagi arus ya, R1 paralel R2 bagi dengan beta. Ini kalau satu tingkat ya. Makanya jika RE kecil, dia outputnya akan kecil. Ini dia, di sini tadi. Di RE paralel dengan RE aksen, paralel dengan R1, R2, RG dibagi dengan beta. Ya. Satu, RE paralel dengan R aksen, kali R2 paralel R1 paralel atau RG paralel R1 R2 dibagi dengan beta. Nah, ini kan kecil ya, paralel kecil. Karena dia akan mengikuti RG ini, karena R1 R2 jauh lebih besar dari RG, sehingga dia mengikuti RG dibagi dengan beta. Kecil dia. Sehingga jika RE-nya yang kecil, hasilnya akan kecil. Nah, impedans informasi sama ya. RG paralel R1 paralel R2. Ini dia. Nah, jadi kalau idealnya, itu cara cepatnya nih, Z out itu adalah RG dibagi dengan beta. Waktu sama juga kita mencari RE aksen cara cepatnya adalah HIE dibagi dengan HFE ya. Jadi impedansi input dibagi dengan penguatan arus arah maju. Kalau ini dia
tahanan generator dibagi dengan betanya. Ini cara cepatnya. Nah, ini dia. Yang detailnya ini dia. Karena beta range nanti ya di sininya, beta range bisa sangat jauh. Nanti dia bawa 100 sampai 400 kan jauh banget. Nah, kemudian yang ini tadi, untuk Z out dengan beban tadi ininya. Makanya untuk sumber tegangan tetap dibuat Z out kecil. Jauh lebih kecil. Untuk apa? Supaya, ini tadi dia, supaya yang ini. Vout-nya mendekati sumber. Nah, untuk sisi Vout ya ini ya. Kalau kita untuk mendapatkan sumber tegangan tetap. Tetapi kalau untuk mendapatkan daya maksimum, maka Zout dibuat hampir sama dengan RL. Nah, di sini dia Zout dibuat hampir sama dengan RL. Jadi supaya daya yang dihasilkan itu maksimal ke beban. Makanya kenapa nanti RL-nya untuk penguat common emitter tahanan kecil, makanya RL-nya kecil kan, Zout-nya harus kecil. Kalau common emitter nggak bisa kita buat Zout kecil karena RL-nya besar. Untuk dia dapat kecil, berarti RC-nya harus kecil ya. RC kecil berarti dia daya output-nya juga kecil. Nah, ini dia. Contohnya untuk menghantarkan daya maksimum ke beban impedansi rendah seperti speaker stereo. Ya, ini contoh. Kita hitung seperti tadi, kemudian ditambahkan nanti dengan impedansi output-nya. Nah, ya. Berapa rangkaian penguat bersama di bawah berapa impedansi output-nya. Ini juga berapa penguatannya ya. Nah, penguatan tegangan dulu tambah nih ya. Berapa penguatan tegangan dan nah, ini ya. Dua-duanya kita hitung. Nanti kita lihat kan. 100-100 ini ya. Ini beta kita anggap 300. Walaupun di simulasi nggak nyampe ya. 300. Makanya dia kan beta 2N yang kita ambil contoh ini kan dia 100 sampai 400 ya. Itu termasuk tinggi nih. Makanya nanti untuk idealnya dia harusnya di bawah itu ya. RG-nya 600. Jadi akan kalau secara cepatnya dapat kan impedansi secara cepat gitu ya. Nah ini. Set out RG dibagi dengan beta. Nah ini dia. 600 dibagi dengan 300 dapatnya 2 ohm. Nah, ini kita hitung nanti. Ini sama seperti sebelumnya. RB dapatnya 5 dari 30 volt, separuh ya. 10 kilo dibagi 10 kilo ditambah 10 kilo, maka akan dapat 15 volt kali 30 ya. Kemudian arus emiternya, PE-nya, VBB dikurang VBE 15 dikurang 0,7. 0,7 nih ya, 0,7. 14,3 arus emiternya VE dibagi RE atau VBB dikurang VBE dibagi RE sama ya. Masukin ke sini dapatnya 14,3 dibagi 100 dapatnya 143. Tinggi besar sekali kan? Tinggi sekali. Kenapa? Emiternya kecil. Nah, tadi emiternya hanya 100 ohm. 100 ohm. Ya, 100 ohm ya. Hanya arus emiternya besar. Jika arus emiter besar, akibatnya apa? Tahanan emiter AC-nya akan turun. 5 milivolt dibagi tadi dibaginya paling 1 miliampere atau 6 miliampere ini 143. 0 dia 0, nggak sampai 0,2 ohm ya 0,175 ohm. Tahanan emitter AC-nya tahan emitter paralel dengan RL dengan beban 100 dengan 100 dapatnya 50 ohm. Sehingga penguatan tegangannya 50 50 0,75 dapat 0,997. Dapatlah Z inverse-nya. Jadi kalau tegangan outputnya berapa? Tinggal hitung ya. N-nya. Jadi Z-nya udah dapat nanti. Jadi start dulu. Beta dikali RE tambah RE aksen. Di mana RE-nya tadi dapatnya 50. RE aksennya 0,175. Maka dapatlah 15,052 kilo. 300 dikali 50 lah ya. Kalau 300 dikali 100 kan 30 kilo dibagi 2 15. Ini 0 komanya nih. 75.
Diparalelkan dengan dengan R1 R2, maka 10 kilo, dapatnya 5 kilo ya, paralel dengan 15,52, jadi 5 kilo paralel dengan 15,2 dapat 3,7. Sehingga VIN-nya dari 1 volt 3,753 dibagi 3,73 ditambah 600 ohm dikali 1 volt 0,802 volt. Tinggi ya. Sehingga tegang outputnya adalah 0,997 dikali 0,8 dapat 0,8592 volt. Nah, besar impedansi input dari sisi basis tadi. Atau langsung kita rumus di bawah juga bisa. Ya. Jadi ini kan rumusnya adalah Z out tadi kan. Z out ini tadi RE paralel dengan RE aksen ditambah RG paralel R1 paralel 2. Nah, kita hitung. R1 paralel R2 paralel RG paralel R1 600 ya kan? Dengan 10. Ini kita cari yang 10 ya. 10 dapatnya 5 kilo kan? Dapatnya 5 kilo. 5 kilo paralel dia dengan ini saya ini dulu. Ya, biar dapatnya di mana? Sebentar nih. Ini kan pertamanya 5 kilo dulu ya. 10 sama dengan ini nanti. Nah, jadi R1 per R2 dulu. Dapatnya 5 kilo ya. Kemudian baru RG paralel dengan ini R1 paralel R2 di situ sebut RP saja. Ya, paralel dengan RP. RP kecil ya. Nah, sama dengan ini tadi 5 kilo paralel dengan nah, saya tulis lagi itunya ya. Cara carinya udah sama. Nah, ini kan dapatnya 536 ohm. Ya, 5 kilo paralel dengan 500 berarti 5 kilo dikali 600 ohm dibagi 5 kilo dibagi 6. Kalau ini nggak perlu dihitung kalau sama ya, separuh. Kenapa? 10 kali 10 dapatnya adalah 100. Kilo kodat, ohm kodat dibagi dengan 20. 100 bagi 20 ya 5. Kilo dibagi kilo kodat bagi kilo, kilo ohm kodat dibagi ohm. Kalau ini harus sekali 5 kali 600 dibagi 5 ditambah 600. Jadi 5 kali 6, 30. Ya, 5.000, 30.000, 3 mega gitu ya, dibagi dengan 5.600. Dapatnya 536 ohm. Nah, penguatan penerusan arusnya, jadi ini dibagi dengan beta kan, yang ini nanti. Nah, dibagi dengan beta, dibagi dengan 300 kan. Jadi, 536 dibagi 300 dapatnya 1,78 ohm. RE aksennya, ini tadi, RE aksen 0,175 ohm, ditambah dengan yang barusan kita itu 178, dapat 196. Sehingga nanti Z outnya RE paralel, RE-nya 100 ohm ya, 100 ohm. RE 100 ohm. 100 ohm paralel dengan hasil yang terakhir tadi 196. Dapatnya 192. Cara cepatnya nih 600 RG dibagi. Tapi ini kan kalau dia 300, kalau 200 ya dapatnya 4. Ya. Kalau 100 dapatnya 6 gitu ya. Tapi ini dia berubah juga. Kalau 200 ini jangan ininya dibagi nanti kan. Kalau dia 200 ininya dibagi 2 kan. Bagi 2. 2,5 tambah 18 setengah 8 26 ya. 6. Turun juga dia. Ini cara ideal bisa kita gunakan. Ini cara yang lebih detail. Tapi sama, ini betanya juga range ya. Betanya range kita tidak bisa menentukan fixnya untuk setiap transistor.
pasti dia akan bergerak juga. Tapi nggak jauh, ya nggak jauh. Karena dia menentukan kecil ya ini kan. Tambah ini kan kecil. Semakin besar dia akan semakin turun. Nah, kalau semakin turun dia tentu nilai akhirnya akan turun. Semakin naik dia akan sedikit ya. Naiknya turun juga jauh besar ya. Dari 100 sampai 400 nih kita coba tidak akan jauh. Kita bagi 300, kita bagi 200, kita bagi 100 ya, tidak akan terlalu jauh. Sekitar 2 ohm impedansi outputnya. Nah, kenapa di ini? Daya yang didapat walaupun kecil ya, daya yang didapat walaupun kecil, tetapi hampir semuanya disalurkan ke beban teman kolektor. Nah, ini kekejar ya, belum Dalintang. Tinggal Dalintang sama Common Base ya. Nanti mungkin minggu depan, hari Senin ya, terakhir kita lanjutkan untuk hubungan Darlington. Nah, Darlington ini adalah rangkaian common collector ataupun input emitter yang kaskade atau yang gandeng ya. Kalau di common emitter kan dia langsung. Nah, ini sedikit berbeda. Arus emitternya sangat besar. Berbeda dengan common collector. Tapi tegangan outputnya tetap lebih kecil karena dia penguatan dikali penguatan pertama dengan penguatan dua kan di bawah satu, hasilnya tetap di bawah satu. Nah, kita lihat yang tadi yang terakhir itunya ya. Sebentar saya ini dulu. Yang 10-10 tadi ya. Yang 4,7 ya. 4,7. Nah, saya dulu nih. 4,7 10 ya. 10, 10, 100 kilo. 10, 10. Bentar ya, saya ini. Tapi kita tidak bisa mengukur impedansi output ya di simulasi. Dia akan ada terhubung ke beban. Perbandingannya sedikit. Antara ini ya, 0,9 tadi. Ini daya output mikro 133 menjadi mili 3130. Hampir 3000 mili watt lebihnya penguatannya ya. Lebih dari 3000 mili watt. Mikro 3 mili ya lebih ya daripada output. Tapi tegang dayanya, sedangkan tegang outputnya nih. Output sedikit di bawah input. 0,9 tadi dia kan. Itu pertemuan kita minggu depan, hari Senin ya terakhir. Kita lanjutkan harusnya udah masuk ke Fed ya. Cuman kita cukup waktunya nanti kita habisin dulu bab ini. Lalu nanti Darlington sama nanti Common Base. Nanti kalau sempat kita masuk ke apa namanya ke Fed kita masuk. Tapi mungkin tuh ujiannya nggak saya masukin ke Fed. Sampai nanti common collector, common emitter, common base, transistor, bipolar. Habis itu mungkin ujian kita nanti ya. Ini saya print screen sebentar ya. Ya, sampai situ pertemuan kita minggu ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk menghabiskan materi ini ya. Harusnya kalau dari target saya harusnya sampai Fed ya, menguat JFED. Tapi nggak apa-apa.
Ya, kita tutup kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita hari Senin terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sebentar.